Saat ini percuma kau melangkah jika kau tidak tahu musuh melakukan apa. Setidaknya kau bisa melakukan persiapan langkahnya. Jika adu domba itu benar-benar terjadi, maka yang harus kau lakukan adalah menceritakan sejujurnya kejadian itu. Bismillah ya Patih. Nanti apapun yang terjadi, yang pertama saya mohon bimbingannya Patih. Saya akan membimbingmu sebisa-bisa saya. Saya selalu mengitarimu dari kejauhan. Baik, terima kasih banyak. Baiklah, saya pamit. Saya hanya ingin menyampaikan hal ini. Baik teman-teman, ini informasi dari Patih Darmawulo yang mengatakan katanya kita ini gempar ya, karena pihak San Badra itu mengetahui alat-alat bulung gantung ada di tangan kita. Kemungkinan yang buruk bisa terjadi yaitu katanya Pangeran Mardika kan sedang menjadi telik sandi di sana ya, atau mata-mata. Itu menginformasikan kepada Patih tadi mengatakan kemungkinan yang paling buruk terjadi yaitu kita akan didomba sama perkumpulan para tabib dunia teman-teman. Waduh, kita lakukan saat ini mempersiapkan sedemikian rupa kemungkinan yang terjadi yaitu adu domba itu. Kita mempersiapkan kata-kata yang matang dan jujur itu lebih baik. Eyang, saya nggak kenal ini siapa bang? Kok Rodrik? Jika kau tidak bisa melindungi dunia, maka jangan menjadi perusak dunia. Maksudnya apa? Saya nggak paham apa yang kamu katakan. Apakah saya perlu sopan terhadap makhluk yang telah meracuni wakil saya? Jangan dipandang saya ini salah langsung, semuanya itu kesalahan saya. Adanya asap tentu karena adanya api. Tuhan harus bisa mengerti sebab akibat dari kejadian ini. Apa alasannya? Tuhan tabib Madelik Satria. Beliau mengatakan jauh-jauh dari Thailand menuju ke Indonesia dengan iming-iming bayaran sekian 100 miliar kalau dirupiahkan dalam dunia manusia. Tujuannya mulia Tuhan, saya paham. Tapi yang perlu dihitungkan, sebenarnya yang mau disembuhkan itu siapa? Jangan hanya melihat bayarannya. Padahal asal Tuhan tahu, yang disembuhkannya adalah makhluk yang ujung-ujungnya akan merusak dunia ini. Percuma saya memelihara dunia ini, justru saya membela Tuhan. Saya membuang satu persatu makhluk-makhluk yang merusak dunia ini. Saya tahu siapa tujuan. Dia adalah San Badra. Ya, Pendekar yang berjuang sendirian, memberantas semua kejahatan. Apa tujuanmu membunuh tabib yang sedang dikirim? Padahal tabib itu adalah penyembuh, perantara kesembuhan. Jika kau merasa benar dan San Badra adalah makhluk yang salah, yang dibunuh itu San Badra, bukan tabibnya. Tabib Madelik gagal di pertengahan jalan. Yang seharusnya mati adalah San Badra, akan tetapi Tuhan berkehendak lain. Madelik memang berakhir hayatnya di malam ini, Tuhan. Saya ingin mendengar bagaimana alur yang kau ceritakan ini. Akan saya gambarkan. Sebenarnya siapa sosok pendekar Martabara atau San Badra yang berani bayar 100 miliar itu? Dia bukan dari bangsa kami. Kami adalah manusia. Kami merasa terusik dengan apa yang telah dilakukan oleh San Badra. Dia selalu membuat resah, membuat onar, membuat ketakutan para manusia-manusia yang ujung-ujungnya akan nekat bunuh diri. Itu sudah merugikan saya. Saya bicarakan secara baik-baik kepada San Badra. Tapi San Badra apa jawabannya? Langkai mayatku jika kau ingin menghentikan ini semua. Tidak ada salahnya jika saya menggunakan taktik perang, karena saya tahu kekuatan saya belum seberapanya San Badra. Akhirnya saya meracuni San Badra itu. Dia sakit sampai saat ini. Setiap ada tabib yang menyembuhkan, saya selalu halang.
Tujuannya itu hanya sederhana, Tuan. Biar apa yang telah dilakukan dia terhambat. Syukur-syukur bisa berhenti dengan matinya Sambadra. Saya mendengar Sambadra mendatangkan sebuah tabib paling sakti yang paling terkenal di dunia, yaitu Tabib Madelik Satriata. Saya mendengar tabib itu mencarikan pohon pelengkap pengobatan, yaitu Mungsi Gentawangi, yang dimana pohon ini di hutan ini khususnya itu sangatlah langka. Saya mencarikan pohon ini, saya kasih racun. Tujuannya biar si tabib itu memberikan obat ini kepada Sambadra yang mati. Betul. Nah, betul. Akan tapi Tuhan berkehendak lain. Ternyata setelah saya halang-halangi semuanya, tabib Madelik itu justru malah menyicipinya. Sudah saya berhalang-halangi berkali-kali, sedangkan saya tidak punya daya di situ karena ada utusan dari Sambadra dari sana. Kejadian itu berlangsung sangatlah cepat. Saya tidak bisa mengungkiri masalah itu, sehingga tabib Madelik itu mati di hadapan saya. Luar biasa kau mengarang cerita. Lah, nyatanya seperti itu. Gamblang kayak gini. Kenyataan apa? Lah, Sedangkan pihak Sambadra mengatakan kau sama sekali tidak menghalanginya untuk memakannya. Justru kau mencekokinya. kebalik itu. Bahkan sedang memaksa membuka mulutnya. Tidak ada susahnya untuk mengambil hutang, karena saya merasa Saya melihat bukti. dia adalah lawan saya. Dia bisa menggunakan cara apapun untuk menjatuhkan saya. Itu paling sederhana dalam berperang. Mana mungkin Tabib Madelik tidak mengetahui mana pohon yang menyembuhkan dan pohon yang beracun. Itu mah Bagaimana mungkin Madelik tidak mengetahui pohon itu tidak dilapisi racun? takdir. Jawabannya antara dua. Antara kau memaksakan dia makan, atau kau memang sudah berencana meracuninya dengan membuat racun ini sesamar mungkin sehingga Madelik tidak menyadarinya. Baiklah, jika memang ada keraguan antara kebenaran kejadian itu, maka akan lebih baik saya memanggil pihak Sambadra untuk dihadapkan denganmu. Dan saya butuh saksi yang benar-benar tidak memihak kemanapun untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Itu wilayah. Panggil. Tunggu, saya yang akan memanggilnya. Silakan. Yes. Sebelumnya saya ingin memanggil pihak dari Sambadra. Siapa pada saat itu yang benar-benar berhadapan denganmu? Linggarpati. Linggarpati. Nah, dia itu. Kau dengar penjelasan darinya. Linggarpati. Kok santai begal sih, Pak? Berbeda cerita dari apa yang kau katakan, yang saya dengar dari mulutnya. Saya ingin kau katakan yang sebenarnya di hadapan mereka. Apa yang ingin mereka sangka, saya ingin melihatkan itu. Sudah saya katakan kepadamu bahwasanya manusia ini pandai berbohong. Dia suka mengadu domba dan manusia ini memiliki otak besi. Dia sering mengadu domba makhluk-makhluk di sekitar. Sampai dia mendapatkan julukan otak besi. Benar. Saya ingin kau menjelaskan cerita kejadian. Baiklah, akan saya ceritakan kejadiannya dari awal. Sebelum itu, saya ingin ada saksi tempat yang benar-benar bisa saya percaya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah dirimu melihat kejadian sesosok makhluk, yaitu tabib yang terbunuh karena keracunan? Iya, saya melihat. Sangat jelas dari awal hingga akhir. Saya percayakan kesaksiannya terhadap makhluk itu.
kau menceritakannya. Baiklah, akan saya ceritakan kejadiannya. Jadi seperti ini. Saya disuruh oleh tabib, yaitu wakil dari dirimu, untuk mencari obat kekurangan untuk menyembuhkan Tuan Sanbatra. Obat daun. Benar, Ketawa. benar. Lalu saya mendatangi keberadaan tumbuhan itu, dan tumbuhan itu sudah diambil oleh manusia ini. Setelah itu saya mencari manusia-manusia ini karena manusia-manusia ini sedang berurusan dengan Tuan Sanbatra yang ingin tabib itu sembuhkan. Jadi setelah saya mengetahui bahwasanya tumbuhan itu ada di manusia ini, saya langsung memintanya. Tetapi manusia ini tidak ingin memberikannya, dan dia memberikan tumbuhan yang palsu kepada saya. Setelah memberikan tumbuhan yang palsu itu, manusia ini berusaha untuk memaksa tabib itu memakan daun itu. Berarti yang dimaksud musik ketawa bukanlah tumbuhan itu. Itu Bukan. palsu. Inilah racun. Sampai tabib itu tidak hafal dengan bau tumbuhan ini. Jelasin Mas Pak. Karena tabib menolak untuk memakannya, mereka paksa. Dengan cara seperti apa? Maksa buka mulutnya dan menelannya. Suruh untuk menelan. Pada saat itu kau tidak bisa menahan untuk melindunginya. Saya sudah berusaha untuk menahannya. Tidak usah ikut campur dengan urusan saya. Wancen. Sampai ada 2 korban di tempat itu. 2 korban itu adalah makhluk yang berusaha melindungi. Benar, benar sekali. Untung saja saya bisa kabur dari tempat itu untuk menyelamatkan diri. Setelah itu, saya menceritakan semuanya dan memberitahu kepada ketua. Berbeda halnya dengan mereka. Yang ingin saya dengar kejadian menurut mereka. Apa yang ingin kau sangkal dari ceritanya? Logika paling dasar, pemikiran yang paling sederhana. Dia adalah makhluk yang kuat. Begitu dengan wakil tabib, tentunya bukan makhluk yang sembarangan. Betul. Apa ia bisa tidak melawan diriku yang hanya sekedar manusia? Tunggu dulu. Kau tidak punya apa-apa. Tolong. Ini waktunya. Lebih baik kau diam daripada saya harus berpikir buruk tentangmu. Baik. Nyatanya buruk itu loh. Silakan lanjutkan. Kejadiannya memang seperti itu. Dia ingin memaksakan. Ayo cepat. Cek tumbuhan ini benar atau tidak. Kita tidak punya urusan dengan manusia ini. Padahal saya sudah menghalang. Tapi di Thailand ada layang-layang. Jadi nggak sidang ngeplok. Harapan saya mengelabui si tabib biar dia itu lupa dengan tumbuhan ini sehingga dia tabib langsung bawa tumbuhan itu ke Tuan Sanbatra. Itu harapan saya. Tapi dia memaksa. Ayo cepat makan tabib. Buktikan bahwasanya tumbuhan ini benar atau tidak. Kalau memang tidak, kita cari yang lain. Memang manusia pandai berdusta. Kalau ingin pembelaan apa? Saya beri kesempatan kau berbicara. Di sini saya mengatakan, kau manusia jangan ikut campur dengan urusan saya. Kau lebih baik pergi dari tempat ini. Dia malah memaksanya untuk memakannya. Sudah saya katakan, dia mengambil pedang yang dimiliki oleh Tuan Sanbatra. Dia menggunakannya untuk mengambil hewan peliharaan dari Tuan Sanbatra dan mengendalikannya dan mencabik-cabik. Baiklah, kita memiliki kesepakatan. Di antara jawaban-jawaban itu, yang memiliki jawaban bohong atau direkayasa, saya pastikan kalian harus memakan daun itu. Daun racun itu saya kasih 2 pilihan, yaitu memakan sukarela atau jika menolak akan saya paksakan daun ini masuk ke dalam tubuh kalian. Bos. Setuju dengan itu? Baik. Setuju Mas. Sangat setuju Tuan. Dia adalah saksi yang saya pilih. Saya tidak mengenal. Saya melihat para manusia ini memasuki tanpa tangan itu. Dan secara tiba-tiba
Dia menghadang mereka. Dan secara tiba-tiba keluar kabut banyak. Nah, Dan dia muncul menghadang para manusia itu. Kabut itu ulangmu. Benar. Sampai akhirnya dia memperebutkan tanaman ini. Manusia ini berusaha mempertahankan tanaman ini. Dia terus mengikutinya, bahkan memaksa agar tanaman ini dia berikan kepadanya. Sampai akhirnya dia merasa kesal, maka dia mau pergi. dia mau nyulik raganya teman saya. Maaf. Benar apa yang dia katakan, benar. Dia pergi dengan membawa raga itu. Nah, itu lebih jelas. Sempat memasuki hutan. Ngaku kamu. Benar atau tidak? Ngaku. Tidak. Tidak. Saya tidak ingin mendengar. Saya ingin kau bersumpah. Atau saya bersumpah. Mantap. Saya memegang teguh kejujuran. Saya siap mati. Sampai akhirnya tanaman ini dia berikan kepadanya. Setelah dia mendapatkan, dia memanggil seorang tabib Madali Satrata. Dan setelah tabib itu datang, mengambil beberapa helai daun. Setelah itu, tanaman ini ditaruh. Tabib itu melihat dengan lama. Bahkan dia memaksa, apakah kau bisa cepat? Dia menceritakan adanya dia datang ke sini karena dia mendapatkan bayaran sekitar 100 miliar ya, 100 miliar. Bersumpah, saya bersumpah. Dia selalu memaksa. Mari kita datang ke tempat Tuan Sambata. Tapi tabib itu tetap memastikan. Dan sampai akhirnya tabib Madali mengambil satu helai daun. Dia lipat-lipat. Dia cium. Dia pun mengaku. Apakah ini tanaman yang dia maksud atau bukan? Itu sangat lama. Betul. Bahkan dia berpikir sangat lama. Sempat manusia mengajak berbicara, menanyakan di daerahnya Filipina, Thailand. Thailand. Ya. Thailand. Musim apa? Di sana sedang musim apa? Bahkan tabib Madali berbicara dengan saya tidak mengerti bahasa apa. Ada beberapa bahasa yang saya tidak mengetahuinya. Setelah itu apakah dia menanyakan layangan? Dia menanyakan layangan. Bersumpah, saya bersumpah. Itu yang saya dengar perbincangan dari manusia itu dengan tabibnya. Lantas bagaimana ceritanya tabib itu sampai memakan racun itu? Setelah tabib itu melipat-lipat dengan penuh pandangannya disatukan. Sempat dia berkata, ada satu jalan yang sangat ampuh untuk memastikan apakah ini benar-benar tanaman yang dia maksud atau bukan. Dia langsung memakannya. Sempat manusia ini menahannya. Ya, dengan mengalihkan, mempertanyakan apakah di sana banyak layangan. Pertanyaan itu yang digunakan. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu tidak ada kesinambungan. Kamu diem perbincangan. Jika kau melanggar peraturan, saya anggap kau yang salah. Di sini sudah jelas. Iya, udah jelas kamu salah. Padanya. Sudah, Bersumpah. dengarkan lebih dahulu. Bersumpah kok, bersumpah. Wah, saya bersumpah. Wah, Bahkan jika saya berbohong, saya pun berani makan tanaman ini. Karena itu sama saja saya melanggar dengan apa yang saya tanam di hati. secara ini. Kejujuran. Nah, masuk. Setelah dia selalu menghalangi dengan perkataan yang menurut saya tidak nyambung dengan
obrolannya. Ada 2 sampai 3 kali dia menghalanginya. Sampai akhirnya dia mengajak, marilah kita ke Tuan Sanbatra. Marilah kita ke Tuan Sanbatra. Karena penuh dengan tekanan itu, si tabib itu secara tidak langsung mengunyahnya. Bahkan setelah itu dia mengeluarkannya. Mas, gimana ini Mas? Tidak langsung menerima. Diam, Bor. Habis itu berbincang-bincang lagi dengan manusia ini. Habis itu dia makan lagi si tabib. Setelah beberapa kunyahan, tabib itu mengeluarkan tanaman itu dan mengiyakan, iya, ini adalah tanaman yang saya cari. Mari kita ke tempat Tuan Sanbatra. Bahkan tabib itu mengambil batang, mengambil daun. Setelah itu, selang beberapa menit, tabib itu langsung tersungkur. Kejang-kejang itu. Kejang-kejang. Memang di sini ada 2 korban, si tabib Madeling dan makhluk satu lagi. Setelah terkena serangan dari burung yang sangat, menurut saya, mengerikan. Burung. Memang manusia ini mengeluarkan pedang. Tapi pedang itu bukan untuk menyerang dia. Pedang itu hanya diacungkan ke bulan. Setelah itu, ada suatu burung yang sangat mengerikan datang. Setelah itu, ada pertengkaran dari burung dengan dia. Terbunuhlah satu di antaranya. Terbunuhlah satu di antaranya. Setelah kematian dari Tabib Madeling. Itulah yang saya lihat. Itulah yang saya dengar. Kau ikut saya terlebih dahulu untuk memastikan keamanan. Jangan kau bawa kemana-mana. Tunggu terlebih dahulu. Kau ikut denganku. Mau pembelaan apa lagi, Mas? Udah jelas, Mas. Asik. Bangunin Mas itu. Sudah saya katakan, Awas tangannya. manusia itu memiliki otak besi dan pastinya sudah menyiapkan semuanya. Di sini saya berani bersumpah. Saya berani bersumpah. Alah, Pok, suruh Dia makan berani itu, bersumpah. Pok. Saya berani bersumpah. Tadi mana, Pok? Saya tidak membela diriku sendiri. Betul. Biarkan Tuhan yang bisa menilai dengan cerita makhluk tadi. Siapa namamu? Ditanya nama kok. Kau sudah mengetahuinya. Buat apa tanya lagi? Garpat. Pati. Katakanlah. Siapa namamu? Ganas. Lengkapmu. Ganang Setioko Setioko. Kasetim. Linggarpati. Tuhan maaf. Linggarpati namamu. Sesuai dengan omongan Tuhan tadi. Jika yang ada berbohong, suruh memakan ini. Udah. Lihat racun ini. Saya hanya butuh 1 lembar ini saja untuk menentukan siksa seperti apa yang harus dirasakan. Kurang itu, Tuan. Di sini Tuan. siapa yang berbohong? Di sini siapa yang berbohong? Apakah kau sudah lapar? Di sini siapa yang berbohong? Saya tanya. Apakah kau sudah lapar? Itu kamu Di udah mana lapar itu. bukti saya itu berbohong? Enggak ada. Enggak ada bukti. Ya sudah, tidak ada. Bicara bisa saja. Bersumpah saya bisa saja bersumpah. Alah. Jadi salah. Tuhan, alangkah baiknya berikan dia kesempatan. Allah. Untuk makan. Bukan kesempatan keinginan terakhir. Sudah saya Oh iya katakan. itu, Mas, benar, Mas. Manusia ini memiliki otak besi dan pastinya
Dia itu sudah mempersiapkan semuanya. Wah, Pikirannya lembut. Dia itu malu bayaran. Ya itulah dia menjual kepolosannya. minta maaf loh Mbah, jangan sembarangan itu sembarangan loh. Saya sudah sering jadi domba dengan cara seperti itu. Maka dari itu saya dari awal sudah katakan seperti itu kepadamu. Di sini tidak ada bukti apa-apa. Jadi di sini tidak ada yang tahu siapa yang berbohong, siapa yang tidak. Pagi-pagi pengen berak apa Mbah? Silakan selesaikan bicara. Mas. Jika sudah cukup katakan padaku. Jejelin itu. Jadi di sini tidak ada yang tahu siapa yang berbohong, siapa yang tidak. Tidak ada. Benar. Ya. Apalagi? Saya tidak ada bukti karena menunjukkan bahwa saya yang salah, dia yang salah. Setelah itu, semua ucapan bisa saja dibuat. Bisa saja mereka membayar makhluk itu. Karena makhluk itu menceritakan dengan jelas. Dan sama persis seperti manusia yang dia ceritakan. Dia meremehkan tuan-tuan yang memanggil, katanya dia membuat cerita saya membayar. Gimana Tuan? Tuan Ketua? apalagi ini kau katakan? Sudah, di sini sudah jelas. Tidak ada yang mau tahu siapa yang berbohong dan siapa yang jujur. Ngeblur Mbah. Saya pikir hatinya, otaknya tidak sekeras baja atau besi yang kau katakan. Dia pun tidak banyak berbicara. Justru di sini kau yang terlihat sangat janggal. Alah. Karena tidak ada bukti yang jelas di sini. Saya tidak akan menuruti. Jika ada bukti yang jelas, saya akan makan. Saya berani bersumpah. Sumpah apa yang kau katakan? Terserah sumpah apa yang kau inginkan. Enak baik Mas. Baiklah, saya tantang kau untuk melakukan sumpah. Tantang aja itu, Tuan Ketua. Katakan saya bersumpah siap mati yang panjang. Baiklah. Saya bersumpah mau mati. Dia bersumpah ingin mati. Tuan Ketua. Mungkin Tuhan mengabulkan sumpahnya. Mas. Mas, kesini Mas. Ini mohon maaf enggak saya shoot ya. Wah. Betul Pak? Yang ini. Wush, ngapa kesel? Aku udah gede banget Mas dengan ceritanya dari Bang Mas tadi. Lah yo nyatanya kayak gitu Bu, aku. Coba